Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Umi akan memberikan pembahasan soal-soal PTS Matematika kelas 7 yang sudah dilaksanakan kemarin. Soalnya terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan waktunya adalah 90 menit. Oke, kita ke soal yang pertama. Loadingnya lama ya. Oke, soal yang pertama adalah bentuk baku atau notasi ilmiah dari 13.000 adalah. Nah, ini sih gampang banget. Kalau misalkan kalian kemarin merhatiin ya, cara menuliskan notasi ilmiahnya itu dari 13.000. Berarti kan 13.000. Di sini kita akan membuat notasi ilmiahnya. Ingat, kalau misalkan notasi ilmiah itu kita nggak boleh menuliskan angka yang lebih dari 10. Jadi kalau misalkan 13 itu ditulisnya dengan 1,3 dikali dengan 10 pangkat berapa nih ya? Kita bisa menghitung dari nolnya yang akan kita ambil. Yang pertama nih ya, ini kan ada 1, 2, 3. Nah, tapi kalau misalkan pangkat 3 itu berarti 13 pangkat 3. Tapi karena kita pakainya 1,3, berarti kan di sini. Nah, berarti jadinya 4 gitu ya. Jadi kita ngitung dari sini. Berarti 1,3 kali 10 pangkat 4. Jawabannya yang ini. Gitu ya. Karena ini nggak ada ABC-nya juga kan di random gitu. Jadi masing-masing dari kalian tuh punya ABC yang berbeda. Kita lanjut ke soal kedua. Bilangan Caca kurang dari 10, berapakah jumlah anggota himpunan Y? Nah, sekarang kalau misalkan kita mau menyebutkan bilangan Caca yang kurang dari 10, itu kan ada, berarti kan Caca itu dimulai dari 0 ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya ada berapa? Semuanya ada 10 anggota. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Manakah yang merupakan notasi dari himpunan kosong? Nah, ini sih gampang banget ya. Kemarin Umi sudah menjelaskan notasi dari himpunan kosong itu yang bentuknya seperti ini. Atau boleh juga notasinya itu tuh yang kurung kurawal, tapi tengahnya itu nggak ada angkanya. Ya, bukan kayak gini. Kalau ini adalah himpunan yang mempunyai satu anggota, yaitu 0. Jadi jawabannya ini ya. Kemudian kita next ke soal berikutnya. Nah, ini juga soal himpunan. Daerah yang menyatakan anggota himpunan A di bawah ini adalah. Nah, sekarang kalau kita ingat lagi nih ya, A itu kan yang ini nih nak, lingkaran yang ini. Lingkaran ini nih terdiri dari angka berapa tuh? Berarti 2 dan 3. Jawabannya adalah 2 dan 3. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Next aja ya. Hasil pemangkatan dari 3 pangkat 2 dipangkatin lagi dengan 3. Nah, kalau ini sih ini harus dihitung ya nak. Mana ya tadi? Oh iya. Kan dia mau nanya nih hasil dari 3 pangkat 2 dipangkatin lagi dengan 3. Jadi ingat kalau perpangkatan dipangkatin lagi itu hasilnya adalah dikalikan pangkatnya, berarti 3 pangkat 2 dikali 3, 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu dikaliin 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita hitung aja deh hasilnya. 3 kali 3, 9. Terus ini lagi ya, 3 kali 3 berapa? 9 juga. 9 dikali 9 hasilnya 81. Nah, yang ini 3 kali 3 juga 9. Sekarang kita tinggal hitung deh, 81 dikali 9. Kalau kita perkirakan pasti hasilnya itu tuh mendekati 1000, tapi nggak sampai 1000. Berarti yang mana jawabannya? Yang 729. Oke, kita next ke soal selanjutnya.
Himpunan-himpunan berikut yang dapat menjadi semesta dari kambing, sapi, kerbau, kecuali. Ingat ya, di sini ada kata-kata kecualinya. Berarti yang bukan. Kita lihat sekarang. Hewan buas. Kambing, sapi, kerbau, hewan buas atau bukan? Bukan, berarti ini jawabannya. Kita cek ya jawaban yang lainnya benar nggak sih? Hewan mamalia. Kambing, sapi, kerbau, hewan mamalia, betul ya nak? Kemudian hewan ternak, betul juga. Kambing, sapi, kerbau juga hewan ternak. Terus hewan berkaki 4 juga benar gitu ya. Jadi jawabannya yang kecuali itu yang hewan buas. Kita next lagi. Di sini adalah soal cerita. 55% penduduk A adalah wanita dan 60% dari wanita adalah anak-anak. Jika banyak penduduk A, 80.000 jiwa, banyak anak yang wanita adalah. Nah, ini soal ini Umi ambil dari buku paket kalian tuh ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket, kalian pasti bisa ngejawabnya nih. Nah, cara menjawabnya seperti ini. Oh ya, ini Umi kebawahin dulu biar kelihatan. Pertama nih ya, kita lihat nih. Di sini kan 55% penduduk A adalah wanita, 60% wanita, anak-anak. Berarti kalau misalkan dia nanya anak yang wanita, itu dikaliin aja 60% dengan 55%. Kita bisa kaliin dalam bentuk desimal. 55 itu kan berarti 5,5. 55 itu kan 0,55. Nah, sedangkan 60 itu adalah 0,6 gitu ya. Nah, kemudian banyak penduduknya berapa? 80.000 jiwa dikaliin lagi dengan 80.000. Nah, gini aja, terus dicari hasilnya. Nah, supaya gampang nih, kan ini koma-komaan tuh susah ya. Ini dijadiin angka 6 aja. Boleh dijadiin angka 6, tapi yang ini nolnya dicoret 1. Terus ini kan 0,55. Kita bisa jadiin angka 55, tapi nolnya berarti harus dicoret 2 gitu. Jadi kita tinggal ngitung deh, 55 dikali 6 dikali dengan 80. Nah, cara ngitungnya Umi waktu itu sudah pernah mengupload video cara mengali cepat. Ini Umi akan menerapkannya. Pertama, kita kali dulu 6 dengan 8. Kita ambil bilangan pokoknya aja, nolnya biar disimpan gitu ya. Jadi yang ini kita simpan dulu. 6 dikali 8 hasilnya adalah 48. Kita kalikan 48 dengan 55. Nah, kalau pakai perkalian cepat yang Umi kasih, kita kaliin dulu belakang kali belakang. 8 kali 5 hasilnya adalah 40. 0, 4-nya disimpan. Oke. Nah, terus ini kita kali silang. 4 dikali 5, 20 ya, ditambah dengan 5 dikali 8, 40. Berarti kalau dijumlah hasilnya adalah 60. 60 ditambah 4 hasilnya adalah 64. Berarti 4-nya kita tulis, 6-nya kita simpan. Kemudian 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. 20 ditambah 6 hasilnya adalah 26. Oke, dan kita tadi masih punya simpenan angka 0 ya, kita tulis. Berarti jawabannya 26.400 jiwa. Nah, jangan kebalik ya. Di sini ada 24.600, ini 26.400. Jawabannya yang 26.400. Kita next ke soal berikutnya. Nilai dari 5/7 dikurang 8/9 ditambah 2/3. Oke. Soal kayak gini, ini adalah soal yang seharusnya sudah kalian pelajari di SD dulu. Ini kan adalah pengurangan dan penjumlahan dari pecahan biasa lagi, bukan pecahan campuran. Jadi seharusnya sudah bisa ya nak. Nah, kalau kita mau langsung ngerjain tiga-tiganya, ini yang pertama kita harus nyamain dulu penyebutnya. Nah, di sini kan ada 7, 9 sama 3. Untuk nyari penyebutnya berapa, berarti itu kita harus nyari KPK dari 7, 9 dan 3. Oke, sekarang KPK dari 7, 9 dan 3 berapa? Nah, berhubung di sini pilihan gandanya udah per 63 semua, ya udahlah, berarti udah pasti ininya penyebutnya adalah 63 gitu. Nah, kemudian sekarang kita bagi dulu. 63 dibagi 7 berapa? Yo, 63 dibagi 7 hasilnya adalah 9. 9 dikali yang atas, 9 dikali 5. 9 dikali 5 hasilnya adalah 45.
Oke, tandanya masih ngikut. Yang ini kan dikurang ya sekarang. Jadi ini juga dikurang. 63 dibagi 9. 63 dibagi 9 hasilnya adalah 7. 7 dikali 8 hasilnya adalah 56. Oke, sekarang yang terakhir nih, 63 dibagi 3 hasilnya adalah 21. 21 dikali 2 hasilnya adalah 42. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan yang atas, yang bawahnya tetap sama. Oke, 45 dikurang 56 berarti kan masih ada 11 ya, negatif 11. Negatif 11 ditambah 42 berarti 31. Oke, nah ini jawabannya 31/63, berarti yang ini ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Pecahan yang senilai dengan 7/9. Oke, kalau ini kita gampang banget. Cara nyari pecahan yang senilai dengan 7/9 tuh tinggal kita cari aja di sini yang kelipatannya. Pertama nih ya, misalkan kita ambil yang 14. Berarti kan 14 itu berasal dari 7 dikali 2, 14. Yang bawahnya benar nggak? 9 dikali 2 hasilnya 16. Enggak ya, berarti bukan. Kemudian yang ini yang kedua, 17. 17 aja udah jelas dia bukan kelipatan 7, berarti udah pasti bukan jawabannya. Kemudian yang ketiga, ini 14. 14 itu dari 7 kali 2, betul ya? Dan 9 dikali 2 hasilnya adalah 18, berarti yang ini yang jawabannya. Pokoknya kalau yang senilai itu tinggal dicari aja kelipatannya ataupun ya faktornya gitu ya. Kemudian kita next. Alisa memiliki rambutan sebanyak 7,5 kg. Alisa memberikan rambutan pada Edo sebanyak 2,5 kg. Ika 1,25 kg dan Cika 31/4 kg. Tentukan sisa rambutan yang dimiliki Alisa. Oke, ini sih mirip banget ya kayak soal anak-anak SD tuh ya. Jadi seharusnya kalian sih udah bisa karena ini cuma penjumlahan dari pecahan, campuran, dan juga desimal. Nah, kalau misalkan kita ngerjain kayak gini, ini kita bisa lihat dulu dari pilihan gandanya. Pilihan gandanya itu adalah desimal. Jadi di sini kita boleh ngerjain dalam bentuk desimal, boleh juga ngerjain dalam bentuk pecahan, nanti diubah ke desimal. Sekarang Umi akan ngajarin kalian langsung ke bentuk desimal karena pilihan gandanya desimal. Yang pertama, dia punya rambutan sebanyak 7,5 kg. Kalau dijadiin dalam desimal, berarti ini kan jadi 7,5 kg. Nah, kemudian dia memberikan rambutan pada Edo. Kalau dia memberikan, berarti kan berkurang. Jadi dikurang 2,5 kg. Kemudian dia juga ngasih ke Ika 1,25, berarti dikurang lagi 1,25. Dan jika 31/4 kg, berarti dikurang lagi dengan 3. 1 dibagi 4 itu hasilnya 0,25. Berarti kalau dijadiin desimal, 3/4 itu jadi 3,25 kg. Oke, ini juga ada kilogramnya ya. Sama dengan berapa? Kita tinggal hitung deh, biar nggak ribet. Kita hitung dulu nih yang sama-sama dikurangin. Berarti ini kan tinggal 7,5 kg dikurang dengan berapa? Jumlahin dulu semuanya. Ini kan 2,5, terus 1,25 dengan 3,25 ditambah 2,5 tambah 2,5 itu 0,5. 0,5 tambah 2,5 berarti jadi 3. 3 tambah angka di depannya 3 tambah 1 4 tambah dengan 3 7. Oke, 7 kg. Nah, berarti 7,5 dikurang 7 berarti hasilnya 0,5 kg. Oke, jadi jawabannya yang ini. Kita next lagi, baru 10 soal. Manakah himpunan berikut yang merupakan himpunan bilangan cacah? Ingat tadi bilangan cacah itu adalah dari 0 sampai tak hingga. Nah, berarti mana yang dari 0? Ini 0, ini juga dari 0. Tapi kan kita kalau cacah tuh 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi yang ini jawabannya. Oke. Kita next ke soal selanjutnya. Pecahan 5/8 jika dinyatakan dalam bentuk persen menjadi. Oke, sekarang kita akan mengubah dari pecahan biasa ke dalam bentuk persen.
Gimana sih cara mencarinya? Jadi ingat ya, persen itu kan artinya per 100. Jadi dalam kata lain, kalau kita mau mengubah suatu pecahan ke dalam bentuk persen, berarti kita ubah dia ke dalam bentuk per 100. Nah, pertanyaannya adalah sekarang 8 ini gimana caranya supaya dia bisa menjadi 100? Yo, 8 bisa dijadi 100 ketika dia dikali dengan berapa coba, ayo, dikali dengan 12,5 gitu ya. Jadi atau kalian juga bisa dapat dari 100 dibagi 8 itu berapa. 100 dibagi 8 tuh 12,5. Nah, jadi yang di atas juga harus kita kali dengan 12,5. Sebenarnya konsepnya tuh gini. Ini kan 5 per 8. Ini nih mau kita kaliin dengan suatu angka gitu ya, supaya dia bisa menjadi per 100. Nah, 100 dibagi 8 itu adalah 12,5. Sehingga yang ini juga harus dikali dengan 12,5. Itu. Jadi 5 dikali 12,5 hasilnya adalah 62,5. Oke, berarti jawabannya yang ini ya. Next. Sekarang kita akan mencari KPK dan FPB dari 15 dan 25. Nah, kalau ini sih gampang banget ya, kan Umi udah pernah ngajarin nih cara nyari KPK sama FPB. Yang pertama itu bisa kita faktorin dulu. Ini. Nah, jadi 15 itu kan faktornya itu 3 sama 5. Terus kalau 25 itu kan 5 sama 5. Nah, berarti di sini 15 itu berasal dari 3 kali 5, sedangkan 25 itu berasal dari 5 pangkat 2 atau 5 kali 5. Nah, kalau kita mau nyari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, itu harus ditulis semua angkanya dan juga pangkat tertingginya. Di sini kan cuma ada angka 3 sama 5, berarti kita tulis 3 dikali 5. Nah, 5-nya pangkat tertingginya itu bukan 1, tapi 2 pangkat tertinggi ya yang diambil. Nah, berarti berapa tuh? 3 dikali 5 pangkat 2, hasilnya adalah 75. Sekarang kita mau nyari FPB. FPB itu ambil yang sama di antara kedua kedua angka ini, kemudian pilih pangkat terendah. Yang sama itu cuma sama-sama ada angka 5 dan pangkat terendahnya itu 1. Ya, jawabannya 5. Berarti jawabannya 75 dan 5. Nggak boleh kebalik ya. Jadi jawabannya yang ini. Kita next lagi. Oke, ini masih soal cerita dan sebenarnya ini juga simple banget. Kita lihat nih. Di sini Adi membeli 6 kg jeruk. Dengan tiap 1 kg berisi 25 buah jeruk. Ia memasukkan jeruk-jeruk tersebut ke kantong plastik yang lebih kecil dan tiap kantong plastik berisi 10 jeruk. Berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan? Nah, berarti ini nih pertama kita hitung dulu, kan dia punya 6 kg jeruk. Nah, setiap kilogram isinya 25. Berarti total semua jeruknya adalah 6 dikali 25. Ini berapa? Kita hitung. Nah, kemudian kan dia mau ngisi lagi ke dalam kantong plastik. Nah, jadi kita hitung dulu ya. 6 dikali 25 itu hasilnya adalah 150. Nah, berhubung dia mau ngisi lagi ke tiap kantongnya isinya 10 jeruk, berarti ini dibagi 10. 150 bagi 10 hasilnya adalah 15. Jadi jawabannya 15 kantong. Oke, kita next ke soal berikutnya. Di antara himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 5 yang habis dibagi 3. Oke, jadi kalau ini kita harus analisis satu-satu ya, karena dia nyari mana yang himpunan kosong. Kalau himpunan kosong itu artinya nggak ada anggotanya. Oke, untuk opsi yang pertama gitu ya, karena kita nggak ada ABC ya, Umi anggap ini opsi yang pertama tuh A. Gitu ya, kita akan menyebutkan anggotanya. Himpunan bilangan asli antara 1 dan 5 yang habis dibagi 3. Oke, di antara 1 dan 5 itu hanya ada angka 2, 3, dan 4. Sekarang yang habis dibagi 3 itu berapa? 3 ya. 3 kan habis dibagi 3. Oke, berarti dia masih punya satu anggota. Untuk yang B, himpunan bilangan genap yang habis dibagi bilangan prima.
Oke, kita harus nyari paling nggak satu aja anggota yang ada di sini, maka ini bukan jawabannya. Kenapa? Karena dia nyarinya himpunan kosong. Sekarang kan bilangan genap itu ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang habis dibagi bilangan prima. Bilangan prima tuh ada berapa? Ada 2, ada 3, ada 5. Umi ambil contoh aja 2. 2 itu habis nggak sih dibagi dengan 2? Ya habis dong. Kemudian kalau Umi pakai 4, habis juga dong. Kan bilangan prima itu termasuk angka 2. Dan seterusnya. Berarti ini anggotanya tuh banyak banget. Semua bilangan genap itu bisa dibagi bilangan prima. Berarti yang B juga bukan jawabannya ya. Nah, kemudian kita pilih yang C. Coba kita lihat. Himpunan bilangan genap yang habis dibagi 3. Ada nggak sih bilangan genap yang habis dibagi 3? Ada dong, yaitu jawabannya ada 6. Terus 9 bukan genap ya, terus ada 12 dan seterusnya. Ini juga ada banyak banget. Berarti pasti jawabannya yang D. Kita cek, benar nggak sih D ini himpunan kosong? Himpunan bilangan prima antara 19 dan 23. Oke, di antara 19 dan 23 itu kan cuma ada angka 20, 21, 22. 20 udah pasti bukan bilangan prima karena dia genap. 21 juga bukan bilangan prima karena dia bisa dibagi dengan 7 dan 3 juga. Kemudian 22 juga bukan bilangan prima karena dia genap. Ya udah, otomatis ini gak ada jawabannya dan inilah himpunan kosong. Jawabannya yang D. Oke, karena udah lumayan lama nih waktunya pembahasannya, kita akan lanjut ke next video.